Baik, kita lanjutkan tentang elektrolit, di mana elektrolit dibedakan menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah elektrolit yang dapat menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang baik. Jika dalam gambar hasil sebuah eksperimen, larutan-larutan seperti ini akan tampak gelembung yang banyak dan warna dan nyala lampu yang terang. Warna keruh dalam larutan itu karena timbulnya gelembung yang cukup banyak. Senyawa tersebut dapat terurai sempurna dalam pelarut air, membentuk banyak ion, sehingga larutannya mempunyai daya hantar listrik yang baik. Elektrolit kuat bukan hanya berasal dari senyawa ion atau larutan ion, tetapi juga ada kovalen polar yang merupakan elektrolit kuat karena mereka sebagai asam kuat atau sebagai oksidator kuat. NaCl itu garam, HCl asam, H2SO4 juga asam, sebagai asam kuat keduanya ini. Jadi, semua asam kuat, basa kuat, dan garam, baik dia dari ion maupun dari kovalen yang polar, elektrolitnya kuat. Elektrolit lemah adalah elektrolit yang dapat menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang buruk atau kurang baik. Misalnya CH3COOH, asam asetat, dan NH3 amonia. Senyawa tersebut hanya terurai sebagian kecil dalam pelarut air, membentuk sedikit ion, sehingga larutannya mempunyai daya hantar listrik yang kurang baik, bahkan buruk. Kalau dalam gambar hasil sebuah eksperimen, larutan-larutan ini gelembungnya sedikit, warnanya sedikit keruh, kemudian nyala lampu tidak seterang elektrolit kuat, bahkan bisa jadi redup. Jadi, dari keterangan larutan elektrolit kuat dan lemah, jika kita ditanya bagaimana dengan larutan non-elektrolit, larutan non-elektrolit adalah dia sama sekali tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Nah, kembali ke elektrolit lemah. Yang termasuk elektrolit lemah ini adalah asam-asam lemah, basa-basa lemah. CH3COH itu sebagai asam lemah, NH3 sebagai basa lemah. Nanti akan kita pelajari secara singkat. Garam, asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat secara singkat karena asam dan basa akan dipelajari secara detail di kelas 11 semester 2. Tetapi untuk membantu menentukan elektrolit kuat dan lemah, nanti akan saya jelaskan sedikit tentang asam, basa, garam. Nah, jadi elektrolit lemah ini karena dia terionisasinya tidak sempurna, maka dia punya sisa dalam reaksi itu, tidak semua terurai. Larutan-larutan seperti ini dalam hitungan kesetimbangannya, dia punya derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Dua istilah itu sama sebetulnya, derajat ionisasi maupun derajat disosiasi. Apa itu derajat ionisasi atau derajat disosiasi atau lambangnya itu alfa? Menyatakan secara kuantitatif kuat atau lemahnya suatu elektrolit. Maka elektrolit kuat karena dia terurai sempurna, maka alfanya sama dengan 1. Karena alfa itu rumusnya adalah
jumlah mol atau jumlah zat terurai per mula-mula. Ketika dia terpakai semua, maka 1/1. Misalnya 2/2, 3/3, dan seterusnya. Sehingga alfa dia ketika dia terionisasi sempurna tidak bersisa, alfanya sama dengan 1. Yang lemah, alfanya itu lebih dari 0, kurang dari 1. 0, sekian sampai 0,99. Masih termasuk elektrolit lemah. Non-elektrolit, alfanya sama dengan 0 karena dia sama sekali tidak terionisasi. Oke. Video kali ini, hal ini terakhir akan saya jelaskan, dan ini penting untuk kita membedakan mencirikan elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit yang dari ion dan elektrolit yang dari kovalen polar maksud saya. Jenis senyawa ion padatannya belum dapat menghantarkan listrik. Lelehannya sudah dapat menghantarkan listrik. Larutannya dapat menghantarkan listrik. Senyawa kovalen yang polar padatannya belum dapat menghantarkan listrik atau tidak dapat. Lelehannya juga belum atau tidak dapat menghantarkan listrik juga. Senyawa kovalen yang polar mampu menghantarkan listrik baru setelah dalam bentuk aqueous atau larutan. Maka jika ada NaCl solid, walaupun dia ion, dia belum bisa menghantarkan listrik. Dia baru bisa menghantarkan listrik ketika NaCl liquid atau NaCl aqueous. HCl itu kovalen yang polar. Tapi kalau dia solid, tidak dapat menghantarkan listrik. Dia liquid juga belum bisa. Dia baru bisa menghantarkan listrik ketika HCl aqueous. Juga dengan CH3COOH aqueous. Solid dan liquidnya belum mampu menghantarkan listrik. Tetapi jika dikatakan misalnya CaCl2, liquidnya sudah bisa menghantarkan listrik. Tetapi solidnya belum, karena dia adalah senyawa ion. Tabel ini mudah-mudahan bisa membantu untuk kita selalu ingat pada saat seperti apa pada saat seperti apa senyawa itu mampu menghantarkan listrik. Sekali lagi, bahwa sifat daya hantar listrik senyawa ion dan senyawa kovalen dalam bentuk padatan, lelehan, dan larutan berbeda-beda, seperti pada tabel yang Ibu tampilkan tadi.